Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Panggilan dan pengutusan ilahi. Ayat ini menegaskan bahwa pelayanan yang dilakukan berasal dari Allah sendiri. Nabi Yesaya menyadari bahwa kuasa dan otoritasnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena Roh Tuhan yang ada padanya, dan ia diurapi oleh Allah. Ini mengingatkan kita bahwa setiap pelayanan atau panggilan hidup orang percaya harus berakar pada penyertaan dan pimpinan Tuhan, bukan pada keinginan atau kemampuan manusia semata atau selera kita berdasarkan kemauan selera kita. Kabar baik bagi yang terpinggirkan. Allah mengutus hambanya untuk membawa kabar baik atau Injil, khususnya kepada orang-orang sengsara yang miskin secara materi atau juga rohani, yang remuk hati, yang tertekan, putus asa atau hancur secara emosional, tawanan, terbelenggu dosa, penindasan atau adiksi, lalu yang terkurung, terpenjara secara fisik atau spiritual. Ini menunjukkan karakter Allah yang berpihak kepada orang yang lemah dan mengangkat mereka yang terhilang. Yesus mengutip ayat ini dalam Lukas 4 ayat 18-19 untuk menegaskan bahwa misinya adalah pembebasan dan pemulihan secara holistik. Pembebasan yang nyata, pembebasan yang dimaksud bukan hanya secara fisik seperti bangsa Israel dari pembuangan, atau juga bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi juga pembebasan spiritual dari dosa dan kuasa kegelapan. Kolose 1 ayat 13. Allah peduli pada penderitaan manusia dan ingin memulihkan mereka seutuhnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita juga diurapi oleh Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 20, untuk menjadi saluran berkat bagi dunia yang terluka. Pelayanan kita harus mencerminkan belas kasihan Allah, terutama bagi orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan. Kabar baik Injil itu harus kita sampaikan, karena itu adalah tentang harapan, pemulihan, dan kebebasan sejati di dalam Kristus. Apakah kita siap menjadi tangan dan kaki Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pembebasan? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.